Halo Sobat Gubis, bertemu lagi dengan saya Mas Bukin Pradana. Kali ini saya akan mendetailkan tentang bagaimana cara membuat impian. Di video sebelumnya kita sudah bikin 6 langkah bagaimana cara menjadi pengusaha sukses atau pengusaha pemula yang pada akhirnya nanti sukses. Salah satu yang pertama adalah membuat impian. Nah, sebelum saya masuk ke langkah-langkah, saya ingin cerita dulu bagaimana masa lalu saya. Ayo, jangan lupa subscribe channel Gubis TV. Waktu kecil, saya itu tinggal di desa, jaraknya 30 km dari ibu kota kabupaten. Kalau diukur, ya, saya waktu itu tinggal di Kabupaten Gresik ya, bukan di kotanya, tapi di desanya. Yang pertama, akses informasi itu tidak gampang. Saya waktu kecil itu jalan kampung itu belum di batu, jangankan di aspal, belum batu. Jadi kalau sekolah itu sampai kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Kalau hujan itu ya mesti pakai plastik atau bawa sepatu ya, saking desone gitu ya. Termasuk akses listrik juga belum ada. Sampai waktu itu, waktu kecil, yang tadinya masih pakai lampu strongking ya kalau di tempat saya ya, pakai lampu ublik juga gitu ya. Yang pada akhirnya pakai tenaga diesel dan itu saweran gitu ya. Untuk menggambarkan bagaimana kehidupan saya itu deso banget gitu ya. Nah, hubungannya apa dengan mimpi? Waktu itu cuma ada TVRI, salah satu yang kita tonton waktu kecil itu nggak boleh nonton film Indonesia ya gitu. Tapi salah satu film yang mungkin pernah saya tonton adalah seorang bapak-bapak gitu ya. Kalau pergi ke luar negeri itu katanya dagangnya itu dagang ukir-ukiran kayak semacam Jepara lah. Karena Indonesia itu kan kaya dengan craft kayak gitu. Nah, jadi ceritanya nih si bapak-bapak itu eksportir, pengusaha yang jarang pulang lah. Nah, saya tuh masuk tuh ke angan-angan gimana ya. Kayaknya enak tuh kalau jadi pengusaha terus pergi-pergi keliling dunia, keliling-keliling ke luar negeri seperti itu. Jadi ada semacam angan-angan. Nanti kalau gede seru kali ya kalau keliling dunia, dan pada akhirnya sekarang itu sudah banyak negara maupun wilayah di Indonesia yang sudah saya singgahi seperti itu. Nah, tapi itu nggak ada yang ngajarin, nggak ada teorinya, tapi katanya keinginan kita, kalau sering kita angankan, apalagi kita tuliskan, apalagi kita sering omongkan, itu menjadi daya tarik, jadi ada magnet. Nah, ada buku itu namanya Law of Attraction gitu ya. Jadi ada hukum tarik-menarik lah si frekuensi atau apa yang kalian ucapkan, yang pada akhirnya itu mudah-mudahan menjadi doa. Nah, bagaimana itu biar bisa lebih cepat terjadi? Nah, saya memberikan beberapa langkahnya sebagai berikut. Oke, yang sebelum langkah, teman-teman mesti nyari suasana dulu nih. Jangan lagi suasananya lagi galau terus bikin mimpi. Biasanya bawaannya itu jadi pesimis ya. Jadi pas lagi kondisinya happy, seneng, cari tempat yang nyaman, bisa menyendiri di kamar, terus merenung gitu ya. Apa sih yang aku inginkan? Nah, gitu kali ya. Oke, tips yang pertama. Jangan melihat masa lalu. Kita berhenti sejenak ngomongin masa lalu, ya kan? Kita masuk ke alam masa depan. Nah, ya. Jadi jangan urusin dulu masa lalu. Kita ngomongin masa depan. Yang kedua adalah tentukan objeknya yang jelas. Nah, pasti impian itu kan banyak ya. Bisa jadi hubungannya dengan nanti pasangan hidup. Oke, kita nggak ngomongin di situ, kita ngomonginnya lebih ke bisnis. Tapi nggak apa-apa, itu juga boleh gitu ya. Dengan kriteria, misalkan yang cowok, gue nanti punya istri begini-begini, boleh. Tapi kita ngomongin bisnis. Nah, bisnis itu parameternya itu adalah ada satu objek aset yang jelas. Jadi misalkan, oke, saya akan memiliki properti. Propertinya berupa apa? Misalkan lahannya seluas
200 meter. Lahan seluas 1000 meter, ya. Rumah tipe 100, 5 rumah tipe 200 dan seterusnya. Ya, itu properti. Misalkan lagi saya ingin punya kendaraan. Kendaraannya apa? Mobil. Ya, di video sebelumnya kita ambil contoh Kijang Innova, ya. Pada akhirnya teman-teman, nanti impian itu boleh direvisi. Misalkan saat ini belum punya motor, ya, ngimpinya punya motor. Nanti pas sudah punya motor, punya impian lagi punya mobil, ya. Mobilnya misalkan harga 100 juta. Begitu sudah tercapai, nanti ngimpinya naik lagi. Ya, seperti itu. Ya, itu boleh. Jadi ngimpi gratis, ya, mumpung gratis bikin aja, ya, bikin aja setinggi-tingginya, ya. Terus apa lagi? Misalkan pendidikan, buat teman-teman yang masih SMP atau yang masih SMA nonton video ini, saya pengen lulus S1 kampus apa, pengen S2, pengen S3, terserah. Atau kalau mungkin buat bapak ibu yang sudah nggak ingin sekolah gitu ya, mungkin anaknya, saya kepingin anak saya sekolah di sini, ya. Terus nanti kehidupan sosialnya akan seperti apa? Punya komunitas pengusaha apa? Punya komunitas mobil apa? Punya komunitas sepedaan? Kita akan keliling-keliling ke daerah-daerah wisata seluruh Indonesia misalkan gitu. Atau saya nanti akan berumroh setiap tahun, akan berhaji setiap berapa tahun sekali misalkan gitu. Jadi mimpi ini canangkan dulu, ya. Apa yang terbersit kalau saya yakin pasti teman-teman itu punya lah angan-angan kepingin apa gitu ya. Angan-angan itu di sini ya. Jadi begini ya. Punya angan-angan apa gitu ya. Nah, setelah angan-angan itu difokuskan, baru nanti ngomong dituliskan tuh angan-angannya. Oke, yang ketiga, setelah kita menentukan objek pencapaiannya tadi, berarti bagaimana cara mencapai objek tadi, kita kan harus punya income. Misal nih, kita mendapatkan kita ngimpinya punya rumah senilai 1 miliar misalkan gitu. Ya kan? Padahal income kita sekarang setiap bulan itu cuma 1 juta. Bagaimana untuk mendapatkan rumah senilai 1 miliar? Berarti butuh berapa? 1000 tahun. Itu kalau nggak makan. Ya kan? Berarti kan sebelum nanti kita bicara waktu, kita harus berani bermimpi untuk menaikkan income kita itu berapa kali lipat. Misal, rumah 1 miliar. Kalau penghasilan kita 1 juta, berarti kita capai dalam waktu 1000 bulan. Kalau kita bermimpi bagaimana penghasilan saya naik 10 kali lipat, berarti untuk mencapai rumah tadi, berarti berpotensi dari 1000 bulan menjadi 100 bulan. Kalau kalian berani bermimpi penghasilannya naik 100 kali lipat, ya kan, maka mendapatkan rumah tadi ya dalam waktu 10 bulan. Nangkep nggak? Jadi yang ketiga ini adalah tentukan mimpi income kamu setiap bulan. Bisa naik 10 kali lipat, bisa naik 20 kali lipat, bisa naik 100 kali lipat, bisa naik 1000 kali lipat. Terserah. Kalian yang punya mimpi, ya kan? Gratis, teman-teman. Oke, sampai sini bisa nangkap hubungannya nomor 2 dengan nomor 3. Yang keempat, kita sambungkan dengan waktu. Antara nomor 2 tadi objek yang dicapai, ya, dengan nomor 3 tadi itu berapa penghasilan bulanannya. Yang ketiga kita ngomongin waktu. Kira-kira objek yang nomor 2 tadi bisa tercapainya kapan? Nah, ini nanti udah ngomonginnya bikin kayak semacam rencana kerja meskipun masih ngimpi juga. Oke, saya akan punya rumah senilai 1 miliar dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, itu nomor 2, 3, 4 bisa diotak-atik tuh. Berarti income saya harus sekian, berarti waktunya harus sekian. Nah, 2, 3, 4 itu. Antara target yang dicapai, berapa pendapatan sebulan,
untuk bisa mendapatkan objek tadi, waktunya kapan. Oke, bisa nangkep ya? Oke, yang kelima, buat rencana ini menjadi tertulis, teman-teman. Jadi buatlah tertulis, ya. Saya akan memiliki rumah, sekarang misalkan tahun 2021, saya akan memiliki rumah tahun 2026 senilai 1 miliar. Itu tertulisnya. Oke. Yang keenam, tulisan ini teman-teman wujudkan menjadi satu gambar. Cari di Google, rumah seperti apa sih yang kalian inginkan? Rumah 1 miliar, lokasinya di mana, di kota mana, di jalan raya apa di jalan masuk gang, ya kan? Seperti apa kalian cari di Google? Sesuai nggak antara yang ada di Google dengan angan-angan kalian tadi? Jadi bukan hanya nilai rumah 1 miliar, tapi sudah merasuk rumah seperti ini loh yang saya inginkan. Mobil seperti ini loh yang saya inginkan. Ibadah yang seperti ini loh yang saya inginkan. Anak-anak saya akan sekolah di kampus ini dengan jurusan ini sampai level ini loh yang saya inginkan. Setelah ditulis, divisualkan, yang berikutnya adalah proses materialisasi. Jadi ada bendanya. Misal nih teman-teman, kepingin motor. Jangan sampai motornya aja belum dilihat. Motornya aja belum dipegang. Motornya aja belum dinaikin. Jadi kalau teman-teman kepingin mobil Innova yang gampang ya, kalian datang ke showroom. Ya, datang ke showroom itu nggak bayar teman-teman. Ya, setidaknya lihat dari depan. Ya, nanya-nanya doang itu nggak bayar. Asalkan kalian sopan, pakai baju yang sopan gitu ya, pakai sepatu. Itu saya yakin salesnya tidak akan marah. Meskipun ya, si salesnya juga akan lihat penampilan kita. Nih orang kayaknya ini nih, nggak jelas nih. Nggak apa-apa teman-teman, saya melakukan itu. Ya, di pameran-pameran saya melakukan itu. Ketika saya belum punya mobil, saya pede aja lihat-lihat mobil. Lihat aja kan memang nggak harus beli. Wong namanya itu pameran. Pameran kan untuk dilihat, bukan untuk dibeli. Salah ya, sorry ya mas sales ya. Ya pasti tujuannya sales itu memamerkan untuk dibeli. Tapi tidak semua orang yang melihat itu membeli gitu loh teman-teman. Jadi tidak ada yang salah gitu. Ya. Siapa tahu teman-teman masih ingat nomor salesnya itu 5 tahun lagi apa 3 tahun lagi. Mas, saya yang masih culun waktu itu mas. Lihat mobil tapi nggak beli. Ya baru pertama kali lihat pameran mobil itu gitu ya. Jadi si mas masih jadi sales nggak? Saya kepingin beli mobilnya lewat si mas itu gitu. Ya. Kalau kalian merasa malu, ya masih jauh nih ngomongin mimpi. Karena ngomongin mimpi itu materinya sendiri itu harus harus dirasakan. Ya, itu lihat pameran. Bisa juga teman-teman sekarang pasti banyak lah ya yang sudah punya mobil ya. Indonesia sudah semakin maju, sudah nyampe pelosok tuh mobil-mobil. Jadi kalau misalkan nggak lihat pameran yang kayak tadi, yang kayak saya kadang-kadang agak gila gitu ya, mungkin teman-teman bisa ikut acara apa bareng-bareng terus naik mobil seseorang. Atau kalau punya duit ya sewa, ya kan? Jadi kayak gini rasa mobilnya, rasain AC-nya kayak gini ya, radionya kayak gini, suaranya seperti ini, ya kan? Dengung. Desis mesinnya seperti ini. Bau joknya itu seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa merasa. Itu namanya materialisasi. Dan terakhir teman-teman, foto-foto tadi yang kalian sudah dapatkan visualnya tadi dicetak, ditempel di tempat yang kalian setiap hari bisa tonton. Bisa lihat. Saya yakin dengan sudah merasakan, dengan tiap hari itu diulang-ulang, itu akan menguatkan impian kita, ya, bisa memotivasi kita untuk mendapatkan impian tersebut. Ingat, ya, dengan cara yang halal, dengan berproses, impian yang kalian siapkan tadi, saya yakin
lebih cepat hadir dibandingkan dengan waktu yang kalian inginkan. Ya, kata Ustadz Yusuf Mansur, ditambahin dengan doa, ya. Tambahin sholawat. Nah, sholawatin. Sambil lihat pameran, disolawatin katanya. Mudah-mudahan antara impian dengan doa ini jauh lebih mempercepat untuk semuanya menjadi terwujud. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan tips bagaimana cara membuat mimpi, ya, menuliskan, memvisualkan, dan mewujudkan ini menjadi bermanfaat dan lebih cepat terwujud. Sukses buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.